Yang kami hormati para bapak-bapak, para penasihat kami, Bapak Dr. Ibu Surya Dharma MBH, Bapak Dr. Tengku Haji Khaidir Abdul Rahman SIP MIP CMIP. Lalu kemudian yang kami hormati Bapak Saiful. Selanjutnya yang kami hormati pada Bapak Ketua Tim Selamat Jati Pasar Rebo, Bapak Muksiduddin Harifi, Bapak Wakil, Bapak Bendahara, serta para kabit dan seluruh pengurus serta jajarannya. Awali dengan sama bantu. Kuda yang mana yang Tuhan senangi. Kuda yang putih di dalam kandang. Selamat datang, saling berduka kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang telah menutup tempat kami. Dan Bapak Muhsin Naruddin kami selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wa sadaqa wa'dah wa nasara abadah wa azza jundahu wa hazamal ahzabahu. Allahumma salli wa sallim ala man fi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua dapat menghadiri acara syukuran dan silaturahmi di tanah wakaf untuk insyaallah kita akan membangun masjid multifungsi. Baik Bapak Ibu, jemaah yang berbahagia, selanjutnya kata-kata sambutan serta arahan akan disampaikan oleh Bapak Surya. Kepada Bapak Surya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesenangan rahmat karunia dan anugerahnya kita bisa berkumpul di tempat ini, tempat yang mulia ini di rahmat Allah yang salah dan dalam kita masjid. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati yang harus kita bilang berulang lagi
Baru kemudian yang kami hormati juga adalah pengurus pusat Pengurus Sangga Muda yang hadir, ada Pak Harto, Wakil Ketua Umum, Pak Jo, dan Satu Ketua Pengurus Pusat Pengurus Sangga Muda. Yang kami hormati Pak Penasihat Pak Hadi yang hadir. Ketua Pengurus Sangga Muda Pengurus Hati, Pak Harto, Ustaz yang berhadir, Ibu dan Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berbahagia dan bergembira karena atas izin Allah kita bisa berkumpul untuk mensyukuri. Kalau di Aceh syukuran biasanya makan-makan. Karena itu kita minta bicara hari ini, tidak mesti hanya untuk makan-makan. Katanya waktu ketua atau pengurus Pengurus Sangga Muda pada Bapak Kita Haribo akan menyelenggarakan syukuran. Katanya apa caranya? Ada tak makan-makannya? Apa nggak sekalian nanti pada saat bulan bikin gitu ya, untuk letakkan batu pertama itu tak bisa jam ya. Nanti kita bikin lagi. Akhir orang Aceh kalau senang bahagia makan gitu. Jadi hari ini baru makan yang pertama setelah izin Allah memastikan bahwa tanah ini bisa menjadi salah satu titipan Allah kepada kita untuk dijadikan sebagai lahan masjid. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan dulu ke Bapak sekalian. Yang pertama, karena di sini barangkali ada juga yang tidak tahu asal kita Pengurus Sangga Muda. Walaupun ada bagian besar orang Aceh yang kenal. Seperti kami ada mewakili kelurahan, ada dari RW, ada dari RT, tadi banyak sekali saya di sini bersama, kemudian ada dari masjid, ada masalah Al-Baqah, ada dari masjid. Ya. Ini tentu adalah tetangga-tetangga kita yang mungkin tidak tahu Taman Sangga Muda. Taman Sangga Muda ini adalah perkumpulan orang Aceh yang berada di Jakarta, dan ini berdiri sejak tahun 1950, hanya 5 tahun setelah menjadi sangat besar. Dan saat itu organisasi ini mungkin hanya kumpul-kumpul, kalau orang Aceh bilang itu kerja hidup dan kerja mati. Kerja hidup itu adalah untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan bagi orang hidup. Kerja mati adalah melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban agama kepada yang hidup terhadap yang mati. Karena dua itu bertugas. Tapi saat ini organisasi ini telah berkembang demikian rupa. Dulu berpusat hanya di Jakarta dan sekarang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan cabang Taman Sangga Muda yang terakhir itu ada di Papua, ada di Sorong, dan saat ini mereka juga sudah memiliki lahan untuk membangun masjid di Sorong. Yang cabang yang terakhir, sebelum yang kalau ini bukan yang terakhir karena ini sudah lama diaktifkan kembali. Itu adalah wilayah Taman Sangga Muda. Pengurusnya ada pengurus pusat, kemudian ada pengurus cabang, ada pengurus kantin. Pengurus pusat hari ini ada 2 orang yang hadir, Saiful, Wakil Ketua Umum, pengurus pusat, ada Pak Jo, beliau salah satu ketua dari pengurus pusat. Saya memimpin Taman Sangga Muda terakhir tahun 50 sebagai Ketua Umum, dan sekarang diminta menjadi Ketua Dewan Penasehat untuk pengurus pusat Taman Sangga Muda. Tapi juga diminta menjadi Ketua Penasehat untuk Taman Sangga Muda di cabang Keramat Jati Pasar Rebo. Kalau penasehat di banyak tempat goyang itu. Pengurus mungkin kurang 40 tahun. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah
kenapa kita berkumpul di sini pada hari ini. Ini adalah tanah yang semula memang dibebaskan sebetulnya barangkali dari pihak kelurahan yang kami tahu persis ya. Itu sejak tahun 80-an SMP-nya juga masih tertentu di situ, ini tidak ada apa-apa, di sini masih lahan kosong semua. Kemudian di kapling waktu itu ya. Kemudian kita membeli kapling yang di kapling. Pak Lurahnya adalah Pak Mirzani. Alhamdulillah dia masih hidup, masih sehat, walaupun sudah agak jarang untuk keluar. Sekarang kita tinggal di Semanggi. Saya sendiri sebetulnya bukan pembeli lahan yang pertama waktu itu. Saya membeli kaplingnya itu dari salah satu pemilik kapling yang kebetulan juga orang Aceh. Namanya itu adalah Pak Zakaria Gading yang sekarang tinggalnya di Kalibata Indah. Beliau waktu itu menjual tahun 80-an juga, masih baru juga. Kemudian saya beli dan saya beli dengan mana waktu itu saya dapat uang, ada tugas belajar itu selama 2 hari. Jadi sebelum saya berangkat, kalau ini saya berangkat nggak saya beli, ini habis juga uangnya. Waktu itu ada tawaran, sudah saya beli. Jadi saya dapat dolar, saya beli dolar itu kemudian kita jadilah tanah ini. Saya sendiri tinggalnya di Condet Balai Kambang pada saat itu, tapi dia tinggalnya di Pulau Mas. Di Condet Balai Kambang itu yang menempati rumah kami itu adalah adik saya, adik perempuan yang dari dulu mau ikut saya dan sejak masih kuliah dan lain-lain. Oleh karena itu di kawasan Keramat Jati dan Pasar Rebo itu ada perkumpulan Taman Iskandar Muda namanya cabang Keramat Jati Pasar Rebo. Saya dulu aktif di tahun 80-an, tetapi kemudian secara perlahan-lahan karena orang-orang yang aktif di situ satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ada yang pindah, ada yang pindah tugas dan sebagainya, akhirnya orangnya berkurang. Yang tinggal itu adalah di kawasan Cijantung, tentara ya. Ya, Cijantung. Dan itu bagian besar tentara, dan tentara biasanya juga tugasnya sebentar-sebentar, bentar pindah. Karena itu Taman Iskandar Muda cabang ini mati suri. Kita coba aktifkan berkali-kali, tidak berhasil. Karena itu ketika mungkin 1 atau 2 bulan yang lalu tak mungkin Pak Jul itu yang rumahnya tidak jauh dari sini bicara masalah. Bicara soal tanah, bisa nggak dipakai di tanah itu. Kemudian alhamdulillah sekali kalau memang itu mau dipakai. Karena saya betul-betul mau mewakafkan. Ada beberapa lahan yang niat untuk diwakafkan. Ada di Bandung, ada di sini, ada di Aceh ada beberapa lahan. Ada yang sudah diwakafkan, tapi ada yang belum. Ketika kajian bicara rencana untuk menggunakan tanah ini, saya bilang, alhamdulillah kalau bisa nggak saya wakaf ke tengah lagi. Dari kewakaf lain kita berbagi-bagi gitu, supaya ada orang lain kita yang ikut bersama-sama. Alhamdulillah ternyata atas rahmat, inayah dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kurang dari 3 minggu Pak Muslim menawarkan 250 meter itu habis semua, dan bahkan yang meminta itu berlebih. Sampai saat ini belum kebagiannya, belum kebagian meternya. Nanti saya bilang nanti dipikirkan aja untuk bangunannya saja. Karena kita rencanakan di lokasi ini
menurut kami lihat Pak Lurah, memang ada beberapa masjid, tetapi di sekitar sini kelihatannya perlu juga di dalam sebuah masjid. Walaupun ukurannya tidak terlalu besar, tetapi kami melihat di belakangnya tidak ada tanah juga, orang Aceh punya juga Bang. Jadi saya sudah bicara-bicara, saya bilang, jadi kalau ini kita bangun masjid, mungkin yang di belakang itu boleh juga diletakkan sebagian lagi. Dan beliau tadi senyum-senyum, ya, mana tadi Pak? Oh ya, di belakang, di belakang. Di belakang. Saya bilang tadi, boleh Pak ya, kita nggak ngambil semua, kita ambil sebagian, seberapa yang besar saja lah. Untuk menambah lahan ini barangkali nanti bisa untuk pasir, bisa untuk tempat-tempat yang lain barangkali ya. Dan saya yakin insya Allah dengan niat apa yang dilakukan oleh pengurus tim hari ini di sini, itu akan mendapatkan sambutan dan keridhaan dari Allah. Buktinya pemilik lahan di belakang tadi langsung ketemu dan bicara, dan walaupun belum jadi tapi 50% itu sudah jadi. Tinggal kita dorong. Jadi Allah itu mempertimbangkan. Seperti ketika seseorang itu berhadap, ada kisah kan, ada kisah yang sudah melakukan maksiat yang luar biasa, membunuh 99 orang. Kemudian dia minta nasihat kepada seorang ulama itu mengatakan 99 orang tidak kamu bunuh, tidak ada harapan kamu itu masuk surga. Karena itu dia bunuh lagi, jadi 100 gitu. Dengan 100 itu kemudian dia pergi, tetapi di tengah niatnya mau bertobat, di tengah jalan dia meninggal. Berebutlah 2 malaikat, antara malaikat yang akan membawa ke neraka dan malaikat yang akan membawa ke surga. 2 malaikat ini rebutan itu dalam cerita dalam Alkitab, sampai kemudian Allah mengatakan coba ukur jarak dan perjalanan dari dia ya, menuju kepada taubat dan menghindari dari maksiat. Ternyata hanya sedikit saja, itu 50% itu yang saya katakan tadi. 50% dari ternyata sedikit saja, mungkin 1 langkah saja lewat, ini menurut Al-Quran, lewat ternyata lebih dekat ke pintu taubat. Dan akhirnya sudah 100 orang dia bunuh, tapi dia masuk. Insya Allah, karena di belakang juga insya Allah 50-50 Allah akan mendorong supaya lebih dekat kita untuk masuk ke surga Allah. Kemudian yang kedua, ada lagi yang berkah yang hari ini juga, yang barangkali ini juga berkah dari tanah ini barangkali. Tadi saya bicara dengan Pak Sarifudin Badai. Pak Sarifudin, ini ada berkah baru juga. Kami bicara tadi dengan Pak Sarifudin, ada niat ingin mewakafkan lahan ya, dekatnya di PNC, tapi peruntukannya barangkali bisa bermacam-macam, bisa untuk makam, bisa untuk masjid, bisa untuk tempat-tempat pelatihan pendidikan dan sebagainya. Saya tadi katakan Pak Saidudin wakafkan saja untuk masyarakat Aceh melalui Taman Iskandar Muda, dan beliau langsung alhamdulillah insya Allah saya tolong bantu Pak Surya kan bagaimana cara supaya ini. Dia udah didengar orangnya. Dan Allah, malaikat mengaminkan, mendoakan, dan Allah juga insya Allah meridai. Ini nanti. Jadi ada 2 berkah insya Allah hari ini, mudah-mudahan Pak Musim apa yang dilakukan oleh Pak Musim, Pak Jol, Pak Ustaz Budi, mana Ustaz Budi? Oh ya, Ustaz Budi di belakang. Ya. Walaupun ada perdebatan yang sangat panjang gitu ya, soal kadang-kadang kita ini memang karena memegang amanah kadang-kadang memang tidak gampang gitu. Harus membaca sesuatu itu perlu yang tertulis, tapi di lain pihak tidak perlu yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, sesuai dengan syariat.
Dan ini kemudian terjadi perbedaan riwayat itu biasa, ya. Itu biasa dan akhirnya bisa kita selesaikan semuanya. Karena itu saya yakin apa yang diniatkan, apa yang sudah dilakukan, insya Allah ini akan membawa berkah bukan hanya untuk niat Bapak membangun masjid di sini, tapi juga untuk yang lain-lain, karena akan menjadi pendorong. Dua pendorong tadi, Pak Saifuddin sudah mengingatkan, belum terjadi, tapi sudah mengingatkan. Bila kita pikirkan bagaimana caranya. Saya tadi sampaikan ke Pak Saifuddin, Pak Haidir, ini perlu kita bantu, ya. Saya bilang nanti saya bisa dorong melalui Pak Gubernur, gitu ya. Akan dikatakan sudah perlu lah, ya, untuk tanah wakaf untuk makam orang-orang asing yang ada di perantauan ini. Saya kira nanti silakan dipikirkan oleh PPC, ya, Bapak Saiful, Bapak Yun. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu kalau ini nanti dibangun masjid, pasti nanti agak sedikit kredit Pak yang mewakili lurah ini. Kita tentu mohon maaf, orang Aceh kadang-kadang diberitakan negatif, tapi sebetulnya lebih banyak positifnya. Kalau yang negatif biarkan saja, karena itu bagian dari tidak semua orang baik, Pak. Kadang tidak banyak hal yang tidak baik. Karena itu hari ini kita lihat yang datang ke sini adalah semua yang baik, yang tulus, ingin memperbaiki. Ya. Bukan hanya yang kita hidup saat ini, tapi juga pada generasi yang akan datang. Dan kami harapkan kepada kelurahan adalah mohon dibantu, mohon didorong. Barangkali nanti perlu perizinan dan sebagainya, ini pasti akan berhubungan dengan kelurahan, gitu ya. Karena tadi sudah disebut, mudah-mudahan karena ini adalah untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat, dan bukan hanya untuk orang Aceh, karena ini masjid, tapi juga untuk kepentingan umum lainnya. Alhamdulillah fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya 'azima sultan, ya karimul lisan, ya da'iman 'indaka fi rajul, ya wasi'al 'ata, ya khatam fi jamil su'i, ya haliman la ya'dal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa rabbi ala sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manna wa fadla wa anta rabbuna haqqan. Wa nahnu 'abduka laka wa anta lam tazal dzalika ahla. Ya muyassira kulli 'asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhif wa sir 'alaina kulli 'asir wa tasir wa sir 'alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa at-tafsir hajatuna tasir ya Allah. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu man yakhafu minka wa nakhafu man la yakhafu minka. Allah al-hakim man yakhafu minka najina man la yakhafu minka. Allahumma asna bi'anika allati la tanam wa qulna bi tanafika alladhi la yuram warhamna biratika alaina falana laka wa anta taqatina wa raja'una. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa auladana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa 'iyadika min kulli shaytanin marid. وجبنا بواد الأرض وبحسن ونسر كل لسان إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأغننا بالتقوى والاستقامة وعنا من مجرات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والبركة والسكينة والمغفرة والعافية والراحة والسلامة والشفاء ورزقا حلالا طيبا بركا علينا وعلى هذا المكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنة ما إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.